dong Tiberias. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Senang bisa kembali berjumpa dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari yang indah ini kembali Tuhan boleh kumpulkan setiap kami. Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus, mengucap syukur ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Maka pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami bawa setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini, semuanya Tuhan Yesus yang memberkati keluarga yang beribadah, suami, istri, anak-anak diberkati Tuhan. Setiap anak muda yang beribadah Engkau boleh berkati ya Bapa. Bahkan orang tua yang single parent Engkau boleh berkati ya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka boleh beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Tak lupa ya Bapa, kami mau terus sama-sama berdoa bagi gembala sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji bersama keluarga besarnya, dimanapun berada, dijaga, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini kami ya Bapa, kami tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan pada akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap menyembah, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pujian setiap kami ya Tuhan. Kami menyembah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janjimu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau Allah yang menopangku. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kau Allah yang setia. Sama-sama kita boleh katakan, hanya Engkau yang selalu setia. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah-Mu sucikan daku, berikan ku kemenangan. Katakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan
Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan dengan imanmu katakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Sambil bangkit berdiri, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kasih-Mu, karena kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap anugerah Tuhan yang berlimpah bagi setiap kami, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan lebih sungguh lagi. Katakan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan katakan karena kekuatan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah oleh karena
kasih-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami sembah, oh kami puji Yesus Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia, janji-Mu ya dan amin bagi kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Oh, Engkau baik bagi kami. Yesus Tuhan, Yesus baik. Teramat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami, kemurahan-Mu besar bagi kami. Haleluya. Kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus, semua karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah mengecewakan setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sambil angkat tanganmu, dengan segenap hatimu kita boleh katakan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar ya Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa setiap kami ya Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih sungguh lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu lebih dari
bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah kami ya Tuhan, memuji nama-Mu. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan, bawa lidahku memuji nama Tuhan. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar ya Tuhan Yesus, kemurahan Tuhan lebih dari hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Bapa untuk kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa besar bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah menyembah Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami siap bersorak dan melompat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Saudara, pagi hari ini mari sama-sama di rumah Tuhan Gereja Tiberias kita bersuka cita. Kita bertepuk tangan sama-sama saudara yang di rumah. Angkat suaramu bersama-sama bersuka cita. One, two, three, go. Oh, oh, oh. Hallelujah. Angkat suaramu sama-sama. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Oh, oh, haleluya. Mari bersama-sama lebih dahsyat lagi, katakan sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Lihat kiri kananmu pagi hari sambil katakan saudara. Amin. Kaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, karena Yesus selamatkan setiap kami. Haleluya. Oh, oh. Bila hatimu seperti hatimu, kaulah saudara dan saudariku. Katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Sampaikan buat kiri kananmu saudara sambil kasih senyum yang terbaik pagi hari. Haleluya.
Oh semuanya, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Pegang tangan motivenya sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nanti kami bersukacita menyembah bersama-sama di rumah Tuhan. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Engkau yang pertemukan setiap kami Tuhan di gereja ini, lewat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami memuji dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama jemaat Tuhan katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam. Kembali katakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, hati kami mau bersuka cita. Yes. Karena Yesus begitu baik bagi setiap kami. Haleluya. Oh. Kembali katakan saudara. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah Tuhan. Kita bersama-sama di gereja ini, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Bersuka cita, mari bersuka cita. Ada hari baru, berkat baru Tuhan beri dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, mari saling menguatkan dalam pujian saudara dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan Yesus. Haleluya. Yang bersuka cita karena Tuhan Yesus, beri tepuk tangan yang paling dahsyat saudara.
Haleluya, haleluya. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama bersuka cita dalam nyanyian kita saudara di ibadah pada pagi hari ini. Kita percaya karena kasih Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita, amin. Yang setuju boleh kita kasih tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara. Dan sebelum kita menerima firman Tuhan saudara pada pagi hari ini sejenak, saya akan bacakan bagi seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada sesi yang kedua di tempat ini di Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Itu suara gembala kita saudara dari yang terkasih, Bu Pendeta Daryati Pariaji dengan tema minggu ini saudara, mengalahkan kesombongan. Roma yang pertama doa pembuka dalam nama Tuhan Yesus, agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga 16. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias, dan sayangi jemaat Tiberias. Kemudian Roma kedua, mengalahkan kesombongan. Bagaimana kita harus bisa mengalahkan kesombongan? Yang pertama, kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita. 1 Korintus 1 ayat 26 hingga 31. Kita banyak memiliki kekurangan. Seharusnya kita tidak menjadi sombong dan bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan. Karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. Yang kedua, kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6 hingga 7. Setiap harta, talenta, kesempatan, kebisaan, kemampuan yang kita miliki adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Karena itu kita harus bersyukur dan menggunakannya sebaik mungkin, bukan malah menjadi sombong. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. Yang ketiga, kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga 17, itu kita harus senantiasa membaca firman Tuhan siang dan malam, sehingga kita dapat mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak berada di luar kontrol Tuhan. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Dalam Mazmur 139 ayatnya ke-7, Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menghendaki kita berbuat ini dan itu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan peduli dengan kita. Mazmur 33 ayat 13 hingga 14. Yang keempat, kita harus merendahkan hati selalu dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 11, 1 Petrus 5 ayatnya ke-5. Kerendahan hati adalah hal bijak, di mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain dan tidak merasa lebih tinggi dan hebat dari yang lain. Dan kita akan menghargai orang secara tulus. Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama. Dalam Amsal 27 ayatnya ke-17. Roma ketiga, hati-hati Tuhan tahu pikiran dan perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat 1 hingga 4 mengajarkan kepada kita yang pertama, bahwa segala perbuatan kita dan tingkah laku kita diketahui dari sorga. Tuhan mengetahui dan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. Yang kedua, ucapan-ucapan kita, segala perkataan kita, semuanya diketahui oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita, jangan sampai dusta. Tuhan Yesus mengatakan orang yang berdusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat yang ke-44. Yang ketiga, jaga perbuatan-perbuatan kita. Jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda. Doa penutup, mari kita bertobat. Hidup yang suci, mari kita hidup dalam pertobatan, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga surga. Seruan, mari kita membentuk keluarga yang kudus untuk menjadi mempelai Kristus. Haleluya, amin. Demikian suara gembala, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, sungguh begitu dahsyat pesan Tuhan pada pagi hari ini lewat suara gembala kita, Ibu Pendeta
dan Neti Pariaji. Dan saat ini lebih lagi saudara, kita akan diperlengkapi, diajar, dibentuk lewat pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita yang rindu mengenal Tuhan, kita yang rindu mengasihi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan ini, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa saudara. Makasih Tuhan, makasih. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu nyata ya Bapa. Kehidupan kami Tuhan seutuhnya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi seutuhnya Tuhan Yesus, karena Engkau berkuasa, Engkau yang memimpin untuk boleh menyatakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu ya Bapa, dalam nyanyian ini Tuhan, Engkau tetap menemukan setiap kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan Yesus tunduk akan kehendak-Mu. Untuk itu kami rendahkan hati kami Tuhan, kami buka hati ini, kami relakan hati ini Tuhan, agar pengajaran yang dahsyat itu untuk boleh memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami, agar kehidupan kami jadi berkat, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa hati ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Kami siap untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus ya rindu, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu tinggi saudara. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku dalam kasih-Mu yang sempurna, di dalam kasih-Mu. Ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, di dalam kasih-Mu. Katakan sama-sama. Seindah pelangi ku tahu, janji-Mu tuh masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Mari bersyukur sama-sama. Ku bersyukur ku milik-Mu, jadi kesukaan Tuhan, menjadi kesukaan-Mu. Inilah hidupku, dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kasih. Mari bersyukur. Oh, ku bersyukur ku milik-Mu, menjadi kesukaan-Mu. Kami bawa hidup ini Tuhan pagi hari ini. Dalam kasih-Mu Tuhan, di dalam kasih. Mari angkat tanganmu bersama-sama gereja Tiberias. Angkat suaramu, katakan seindah pelangi. Seindah pelangi ku tahu, janji-Mu tuh masa depanku. Kau mengurapiku
Tuhan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Katakan seindah pelangi, ini yang kami tahu Tuhan. Oh, seindah pelangi. Kita bangkit beri bersama-sama gereja Tiberias. Kita bangkit beri. Kita sambut firman Tuhan. Angkat suara mengatakan, oh, Kau mengurapiku penuh dengan penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku Tuhan. Oh Yesusku, Kaulah segalanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau ada di tengah kami. Kau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu ya Tuhan pada hamba-Mu dan umat-Mu. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Urapi kami semua dengan urapan yang baru. Dan terlebih kami akan bersatu hari ini dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom, selamat pagi Tiberias Gading Nias dan setiap saudara di rumah masing-masing di Tiberias live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saudaraku yang terkasih, saya tergerak untuk memberitakan mengenai 3 vaksin atau 3 obat penawar, 3 antidot dari ketakutan. Ya, Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan, dan medis sudah menemukan saudara bahwa seseorang yang stres jangka panjang itu akan mengalami efek kepada tubuh yang tidak baik. Ya, stres jangka panjang adalah pintu untuk berbagai masalah, sumber dari berbagai penyakit. Ya, udah terbukti secara medis bahwa stres jangka panjang itu akan mengganggu kesehatan kita, terutama akan mengganggu imunitas kita, ya, antibodi kita. Tubuh saudara dan saya punya perisai alami. Dan perisai alami itu namanya imunitas atau antibodi, melindungi kita dari berbagai virus dan penyakit. Dan stres jangka panjang, stres yang berkepanjangan akan melemahkan imunitas kita, melemahkan antibodi kita, dan itu pintu saudara untuk berbagai macam penyakit. Ya, dan stres yang berkepanjangan itu juga akan mengganggu metabolisme tubuh kita. Ya, metabolisme kita tidak optimal, dan ketika kita stres, ketika kita gelisah, ketika kita takut, ketika kita galau, gundah gulana, sebut apapun namanya saudara, tapi Alkitab kita menyebut sebagai ketakutan atau roh ketakutan. Ya, ketakutan itu bukan hanya satu gejala psikologi saudara. Ketakutan itu adalah suatu
roh. Ketakutan itu bukan hanya suatu status psikologi seseorang, ya, tapi ada roh di balik ketakutan. Kita lihat firman Tuhan 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7, silakan Bapak David. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh ketakutan. Dan dalam ayat ini Tuhan sudah berikan kepada kita vaksin atau obat penawar dari ketakutan. Yang pertama adalah kekuatan. Katakan bersama saya kekuatan. Yang kedua adalah kasih. Katakan bersama saya kasih. Yang ketiga adalah ketertiban. Katakan bersama saya ketertiban. Jadi 3 vaksin, 3 obat penawar anti ketakutan. Yang pertama adalah kekuatan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah ketertiban. Kalau kita mau bebas dari ketakutan, saudara, kalau kita mau bebas dari stres yang berkepanjangan, dan stres yang berkepanjangan itu penyebabnya adalah roh ketakutan. Ya, jadi ketakutan seperti ada kepribadian di balik ketakutan tersebut. Ada roh di balik ketakutan. Dan hari ini dengan kuasa firman Allah saya berdoa, kita tolak roh ketakutan dalam nama Yesus. Dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena sebut apapun namanya, gelisah, gundah gulana, ya, atau paranoid, ya, dan lain sebagainya, ada roh yang bernama roh ketakutan. Ketakutan akan mengakibatkan stres berkepanjangan, itu tidak bagus buat jantung kita, tidak bagus buat kesehatan kita, tidak bagus buat tubuh kita, tidak bagus juga untuk jiwa kita, mental kita, dan pikiran kita. Ketakutan akan membuat engkau melakukan hal-hal yang buruk dan membuat keputusan-keputusan yang buruk di dalam hidup kita. Kalau engkau buat keputusan dalam hidup ini, apapun itu, tapi dasarnya adalah ketakutan, itu adalah keputusan yang biasanya akan kita sesali. Kita buat keputusan karena kita terlalu takut. Kita buat keputusan karena kita terlalu paranoid dan lain sebagainya. Dan orang yang penakut itu gampang dikendalikan, saudara. Ya, gampang dikontrol. Orang yang penakut, orang yang paranoid itu gampang dibohongin. Ya, gampang dikasih propaganda-propaganda yang menakutkan, dikasih propaganda, percaya aja, ya. Percaya aja. Dan saya percaya vaksin dari itu adalah vaksin yang ketiga, kita lihat Alkitab katakan sebagai ketertiban. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ketertiban ini adalah sound mind, dalam bahasa Inggrisnya sound mind. Atau kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia sound mind itu akal sehat. Katakan bersama saya akal sehat. Ya. Jadi kekuatan atau kuasa, kasih dan ketertiban garis miring akal sehat. Ya, jadi orang yang punya iman, dia stabil jiwa dan pikirannya. Dia akan gunakan akal sehatnya, dia akan pilah-pilah berita, dia akan pilah-pilah informasi, dia tidak gampang ditakut-takutin. Dia tidak gampang dibuat paranoid. Ya, karena kalau kita paranoid, penuh ketakutan, kita akan menjadi mangsa dari berita bohong, hoax, ya, dan propaganda-propaganda yang tujuannya adalah untuk membangkitkan ketakutan. Karena kalau engkau sudah takut, gampang diatur. Ya, kalau sudah takut, gampang dikendalikan, ya, dan gampang dimanipulasi. Jadi vaksin pertama untuk melawan ketakutan adalah kekuatan. Ya, bagaimana supaya kita anak-anak Tuhan jadi kuat? Ya, kita harus kuat menghadapi segala cobaan, tantangan. Tuhan mau kita kuat, Tuhan mau kita tahan banting. Ya, orang yang kuat itu adalah yang pertama, saudara, kalau kita mau kuat di dalam hidup ini, kita harus bertobat. Kita harus apa? Bertobat. Ya, itu kenapa kita katakan bertobat artinya adalah kita berubah pikiran, ubah perspektif hidup kita. Dan itu kenapa Alkitab katakan setiap orang harus bertobat dan mengaku dosanya. Ya, kalau saudara bertobat, saudara mengaku dosa, engkau kuat. Apa hubungannya dengan kekuatan? Ya, karena kalau engkau bertobat dari segala dosamu dan mengakui dosamu, dan itu kenapa penting di dalam Alkitab, saudara, doktrin mengenai pengakuan
dosa. Supaya kasih karunia Tuhan hanya turun hanya untuk mereka yang mengakui bahwa mereka membutuhkan kasih karunia tersebut dan mengaku dosanya. Karena kalau engkau mengaku dosamu dan engkau menyatakan dirimu membutuhkan kasih karunia Tuhan dan membutuhkan curahan darah Yesus, maka saudaraku yang terkasih, engkau kuat. Apa hubungannya ya mengaku dosa dengan kuat? Karena kalau engkau mengakui kesalahanmu dan engkau mau memperbaikinya, engkau mau bertobat, engkau fokus kepada kesalahanmu dan engkau fokus kepada kekurangan-kekuranganmu, maka engkau tidak akan fokus kepada kekurangan orang lain. Engkau tidak fokus kepada kesalahan orang lain. Engkau tahu bahwa engkau juga ada andil untuk ketidakberesan yang ada di dunia ini. Dan berita yang benar adalah saudara, kita semua punya andil. Kita semua punya andil. Saudara nggak bisa cuci tangan dalam hal ini. Kita semua punya apa? Andil. Alkitab katakan semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nggak boleh ada yang cuci tangan. Semua kita ada andil untuk ketidakberesan yang ada di dunia ini. Saudara tidak bisa mengubah dunia ini. Dan segala kekacauan dan ketidakberesan dunia ini kita tidak bisa ubah. Tapi satu hal yang kita bisa ubah. Kita bisa ubah ketidakberesan kita dan kesalahan-kesalahan kita bisa perbaiki. Yang setuju katakan amin. Dan saudara harus fokus kepada hal tersebut. Dan kalau saudara fokus kepada hal tersebut, engkau jadi kuat. Jadi apa? Jadi kuat. Karena orang yang kuat adalah orang yang fokus kepada hal-hal yang dia bisa kendalikan. Jangan fokus kepada hal-hal yang engkau tidak dapat kendalikan dalam hidup ini. Orang yang lemah, orang yang lembek, orang yang cengeng adalah orang yang selalu fokus kepada hal-hal yang di luar kendali mereka. Saudaraku, engkau gak bisa ubah dunia ini, tapi engkau bisa ubah dirimu. Yang setuju katakan amin. Dan kalau engkau sibuk ubah dirimu, maka jangan heran, dan saya tidak akan heran kalau engkau kuat di dalam hidup ini, saudara. Kalau engkau efektif di dalam hidup ini. Kalau apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Karena engkau fokus kepada hal-hal yang betul-betul di dalam kendalimu dan kau bertanggung jawab untuk itu. Engkau pikul salibmu. Kalau kita ngurus apapun yang kita nggak bisa kendalikan, ya kita nggak bisa kendalikan cuaca, katakanlah. Saya nggak bisa kendalikan cuaca, tapi saya bisa sedia payung sebelum hujan. Saya fokus kepada apa yang bisa saya kendalikan. Saya nggak bisa kendalikan badai, ombak, dan angin kencang, tapi saya bisa bangun rumah di atas batu, seperti yang Yesus katakan. Ya, setiap orang yang mendengar firman-Ku dan melakukannya adalah seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, ya, bukan di atas pasir. Jadi saya fokus kepada apa yang saya bisa lakukan. Ya, saya nggak bisa kendalikan mulut orang. Apapun yang orang mau katakan tentang saya nggak bisa kendalikan, tapi saya bisa kendalikan mulut saya. Apa kata orang, kita nggak bisa kendalikan, saudara. Karena kalau kita berusaha mengendalikan hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan, kita akan stres di dalam hidup ini. Kau akan stres, kau akan gelisah, dan kau akan merasa lemah, engkau akan merasa tidak berdaya. Merasa apa? Tidak berdaya. Tapi kalau engkau fokus, engkau bertobat, engkau pikul salibmu, dan fokus kepada hal-hal yang engkau dapat kendalikan. Ya, kalau kita berusaha mengendalikan apa kata orang, saudara, engkau akan dikuasai oleh roh ketakutan. Dan engkau maunya menyenangkan semua orang. Karena engkau takut ya orang tersinggung, engkau takut orang iri hati denganmu. Jadi engkau berusaha menyenangkan semua orang. Dan itu adalah kunci untuk hidup di dalam stres yang berkepanjangan dan hidup di dalam ketakutan. Itu adalah kunci kegagalan dalam hidup ini. Berusaha menyenangkan semua orang. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika melayani di bumi,
ia tidak bisa menyenangkan semua orang. Apa yang ia katakan akan menyinggung sejumlah pihak. Dan ia tidak berusaha untuk menyenangkan semua orang. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Ya, ada seorang bapak yang barbecue katakanlah di halaman rumahnya. Ya, dia berdoa supaya tidak hujan kepada Tuhan. Dan orang yang memiliki katakanlah iman yang sama, ya, berdoa kepada Tuhan yang sama, dia seorang petani, ya, dia minta kepada Tuhan supaya tolong sudah lama tidak hujan, tolong ada hujan. Dan saudaraku, Tuhan gak bisa menyenangkan semua orang, betul atau tidak? Apapun hujan atau tidak hujan pasti ada yang kecewa, ya. Ada orang Kristen berdoa kepada Tuhan, ya, supaya Manchester United yang menang, ya. Ada orang Kristen yang sama juga berdoa supaya Liverpool yang menang, ya. Tuhan gak bisa menyenangkan semua orang. Apapun hasilnya pasti ada yang kecewa. Nah, kalau Tuhan saja gak bisa menyenangkan orang, semua orang, siapa kita? Ya, siapa kita berusaha menyenangkan semua orang? Katakan kiri kananmu, katakan engkau bukan Tuhan. Ya, sadari kita bukan Tuhan. Dan kalau saudara sadari itu, saudara akan berserah kepada Tuhan. Dan kalau engkau berserah kepada Tuhan, saya berdoa, engkau bebas dari segala stres dan ketakutan. Saya berdoa, tidur kita nyenyak seperti bayi, nyenyak seperti anak kecil. Karena kita berserah kepada Tuhan. Ya, seperti anak kecil yang tidak ada beban, anak kecil yang tidak ada pikiran. Di gereja ini saya yakin, yang tidurnya paling enak itu ada di sekolah minggu. Ada di mana? Sekolah minggu. Saya lihat ada tampang-tampang stres juga di sini kelihatan, saudara. Ya. Yang tidurnya paling enak ada di mana? Sekolah minggu. Karena mereka nggak ada beban, ya. Mereka tidak ada pikiran. Ya, mari kita serahkan beban kita kepada Tuhan. Ingat, mungkin kau seorang bapak, kau seorang ayah, kau seorang ibu, kau seorang oma, kau seorang opa, kau seorang pemimpin, apapun jabatanmu, kau penuh tanggung jawab. Tapi jangan lupa, di hadapan Tuhan engkau adalah anak. Di hadapan Tuhan engkau adalah apa? Anak. Dan kalau kita lupa status kita sebagai anak, saudara, kita asumsikan semua tanggung jawab itu ada di pundak kita. Maka engkau menanggung beban yang tidak seharusnya dan engkau tidak menjalani hidup ini tanpa beban. Tapi Yesus katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Ya, Tuhan mau kita bebas dari stres, bebas dari segala beban yang tidak perlu kita tanggung. Dia adalah Bapa kita. Dan kalau kita mau kuat, saudaraku, dalam hidup ini, jadilah orang yang kuat dan bebas dari ketakutan. Karena orang yang lemah selalu stres. Orang yang lemah akan fokus selalu kepada hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan. Dan dia selalu punya alasan. Orang yang lemah selalu punya alasan. Kenapa dia tidak berhasil, kenapa dia tidak sukses, kenapa apa yang dia lakukan ini tidak efektif. Dia selalu punya narasi. Dia selalu punya cerita. Orang yang lemah, yang hidupnya penuh ketakutan, selalu memiliki kambing hitam. Selalu memiliki apa, saudara? Kambing hitam. Ya, orang yang kuat akan mengatakan, ini salah saya. Ini salah saya. Saya tanggung jawab. Saya yang berdosa. Dan saya mau bertobat. Itu orang yang kuat. Dan dia akan fokus kepada hal-hal yang dia bisa kendalikan. Yang dia bisa kontrol. Sehingga dia merasa ada kekuatan. Tapi orang yang lemah fokus kepada hal-hal yang dia nggak bisa kendalikan. Ya, fokus kepada apa kata orang, mulut orang. Fokus kepada cuaca, ya, fokus kepada keadaan ekonomi, salahkan keadaan ekonomi. Dan dia selalu punya narasi kambing hitam. Dia selalu akan menyalahkan orang tuanya lah, menyalahkan dompetnya lah, ya, karena dompetnya nggak mau kerja sama, ya, saldonya nggak nambah-nambah, ya. Dia akan menyalahkan pendidikannya. Saya pendidikannya memang segini, gimana saya mau maju?
pendidikan saya cuma segini, selalu ada cari alasan. Dia akan salahkan suaminya, dia akan salahkan istrinya, salahkan anak-anaknya, dia akan salahkan gerejanya. Selama engkau punya kambing hitam untuk tunjuk jari, saudara, maka engkau akan lemah dan engkau akan tidak berdaya. Kita tidak akan mencapai hal-hal yang besar dalam hidup ini selama engkau masih menggunakan narasi kambing hitam. Dan hari ini saya berdoa, biarlah setiap kita kuat di dalam Tuhan. Bebas dari segala alasan-alasan ini. Ya, alasan-alasan kambing hitam. Jangan salahkan istri, orang tua, suami, jangan salahkan kakek, nenek, jangan salahkan negara, ya, jangan salahkan ekonomi. Kita selalu punya alasan untuk menyembunyikan kelemahan kita. Sangat mudah untuk mencari alasan untuk menyembunyikan kelalaian kita sendiri. Dan waktunya untuk kita berdiri, saudaraku, dan dengan gentleman mengakui, saya yang salah, saya yang berdosa, dan saya yang sekarang ini mau merubah semuanya, saya yang mau bertobat. Dan kalau engkau bertobat, engkau kuat dan hidupmu akan diubahkan. Engkau fokus kepada hal-hal yang dapat engkau kendalikan. Engkau gak bisa ubah dunia ini. Jangan mimpi ubah dunia ini kalau engkau belum bertobat. Karena segala ketidakberesan dunia ini, saudaraku, segala kekacauan yang ada di dunia ini, semua kita ada andilnya. Suka atau tidak, dan sadar atau tidak. Paling tidak ada andil dari apa yang seharusnya kita berbuat dan kita tidak berbuat. Ya. Atau mungkin ada kekurangan hidup kita, kelalaian kita, kemalasan kita yang mengakibatkan, yang berkontribusi kepada ketidakberesan yang ada di dunia ini. Gak mungkin tidak ada. Semua kita punya andil. Karena Alkitab sendiri yang mengatakan, semua orang berdosa. Kalau sampai engkau mengatakan, saya tidak ada andil apapun untuk ketidakberesan di dunia ini, itu artinya narsis lu keterlaluan, saudara. Itu narsis banget. Dan saya percaya orang yang paling narsis sekalipun tahu ada kekurangan dalam dirinya. Betul atau tidak? Semua manusia tahu, ya, dirinya berdosa. Ini ada di dalam sanubari kita yang paling dalam. Kita tahu ada kekurangan, ketidaksempurnaan, dan kita butuh Yesus. Orang yang narsisnya mentok sekalipun, saya yakin, ya, dia juga tahu dia nggak sempurna. Dan kita harus bertobat dalam hal itu. Pasti ada kekurangan kita yang kita bisa ubah. Jangan mimpi ubah dunia. Karena kalau engkau berusaha ubah dunia, engkau akan stres. Engkau akan apa? Stres. Engkau coba ubah anakmu, coba ubah suamimu, coba ubah istrimu, coba ubah orang lain. Engkau akan stres. Jangan berusaha mengubah orang, tapi ubah dirimu. Dan kalau engkau diubahkan Tuhan, engkau kuat, penuh kemuliaan Tuhan, engkau akan menularkan perubahan positif kepada banyak orang. Dan engkau menjadi terang, menjadi teladan untuk merubah banyak orang. Kalau engkau berusaha merubah orang lain, engkau akan stres. Dan jangan cari kambing hitam, jangan tuding jari, jangan salahkan siapapun, saudara. Jangan salahkan cuaca, jangan salahkan Tuhan, ya. Jangan salahkan iblis juga, kadang-kadang iblis jadi kambing hitam dimanapun, saudara. Ya, ini setan nih, ini setan. Ya, ini pasti roh jahat. Ya, ini ada orang kurang pengendalian diri, dia doyan coklat terlalu banyak, salahkan roh coklat. Ya, salahkan setan coklat. Ya, kita selalu pintar sekali cari kambing hitam. Dan selama engkau mencari kambing hitam, saudaraku, engkau tidak akan efektif dalam hidup ini dan engkau akan selalu ribet, ruwet, bingung, gelisah, gundah gulana, stres, ya, depresi, dan kau akan dibelenggu oleh roh ketakutan. Saya berdoa hari ini, firman Tuhan buat kita jadi kuat dan bebas dari ketakutan. Dan vaksin kedua dari roh ketakutan, ya, obat penawar kedua adalah kasih. Adalah apa? Kasih. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita obat penawar dari roh ketakutan ini, yaitu kekuatan, dan yang kedua adalah kasih. Nah, apa ini kasih, saudaraku? Karena Alkitab katakan,
orang yang sempurna dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ya, jadi lawan dari kasih ini bukan kebencian, tapi lawan dari kasih adalah ketakutan. Karena saudaraku, dasar dari kebencian kalau kita renungkan itu adalah ketakutan. Ya. Orang yang saudara nggak suka, orang yang saudara sentimen, ya, kalau kita benci sama seseorang itu ada ketakutan di dalamnya. Engkau menganggap orang tersebut adalah ancaman. Dan dari situ akan timbul kebencian. Ya, jadi akar dari kebencian itu adalah ketakutan. Ya, jadi menarik saudara bagaimana Yohanes di dalam suratnya 1 Yohanes itu mensandingkan kasih dengan ketakutan. Ya, kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan. Kalau saudara penuh kasih, engkau tidak stres. Kalau engkau penuh kasih, engkau tidak takut dalam hidup ini. Dan sudah ada riset medisnya saudara. Bahwa psikologi orang yang murah hati itu susah stres. Susah apa? Orang yang murah hati susah apa? Susah stres. Ya. Jadi kalau saudara mau bebas dari stres, baik-baiklah dengan semua orang. Murah hati sama semua orang. Karena orang yang murah hati itu tidak egois. Tidak mikirin dirinya sendiri. Walaupun dia ada masalah dalam hidupnya, ada masalah. Tapi justru dia mau bantu orang lain. Ya. Dia pikirin masalah orang lain. Karena sebesar-besarnya masalah saudara, mari kita ingat ada orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Yang dapat kita tolong, ulurkan tangan, dan kita bantu. Ya. Definisi dari kasih. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya di Singapura bersama dengan adik saya Argo, ada seorang hamba Tuhan diskusi dengan kami. Ya, dia berikan satu definisi dari kasih yang sangat baik, boleh ditampilkan di PowerPoint. Ya, ini ada definisi dari kasih menurut seorang teolog ya yang bernama C.S. Lewis. Jadi kasih adalah saudara mencari kebaikan yang tertinggi untuk orang lain. Itu adalah kasih. Ya, kasih adalah mencari kebaikan yang tertinggi untuk orang lain. Saya mencari kebaikan yang tertinggi untukmu. Dan saya mau yang baik untukmu. Dan kebaikan ini bukan hanya kebaikan yang sekarang, tapi saya mau yang baik untukmu bukan hanya sekarang, tapi besok. Dan saya mau yang baik ini berkelanjutan. Jadi kasih ini saudaraku bukan simpati. Ya. Kasih ini juga bukan kasihan. Karena rasa kasihan itu dangkal. Ya. Kasih itu lebih dalam dari hanya sekedar merasa kasihan dengan orang lain atau simpati dengan orang lain. Kasih adalah mencari kebaikan yang tertinggi untuk sesamamu. Dan kasih ini bukan, jangan samakan kasih dengan ramah tamah. Ya. Karena kadang kasih demi mencari kebaikan yang tertinggi, kasih bisa marah. Ya, kasih bukan berarti ramah tamah, engkau senyum terus, ya, senyum sama orang terus, engkau ramah terus sama semua orang. Kasih lebih dalam dari itu. Ya, kasih adalah mencari kebaikan yang tertinggi untuk sesama. Kalau saya mau kebaikan yang tertinggi untuk anak saya, saudaraku, saya nggak mau hanya baik sekarang, tapi saya mau baik untuk anak saya, untuk sampai tahun depan, 5 tahun lagi, dekade berikut, sehingga saudaraku, ya, saya tidak akan ragu-ragu misalnya, akan disiplin, akan marah, ya. Kalau apa yang dia lakukan itu hanya baik, hanya enak sekarang. Katakanlah misalnya anak kita, dia hanya minta permen terus, ya, minta permen terus, dan permen itu enak, itu baik sekarang. Sekarang itu enak. Tetapi minggu depan, bulan depan, 3 bulan lagi kira-kira baik atau tidak saudara? Ya lu sakit gigi lah lama-lama, ya kan? Kalau permen terus, itu baiknya cuma sebentar, ya, baiknya tidak jangka panjang. Kalau engkau cari hal-hal yang baik jangka panjang, kau tidak akan takut, kau akan tulus mengasihi orang. Kau juga akan menegur, ya, mendisiplin orang karena kau mengasihinya. Kau mencari kebaikan yang tertinggi, ya. Ya misalnya kita bersyukur, kita memiliki teknologi yang canggih sekarang sebagai masyarakat modern, kita kemana-mana naik mobil, ya, ada kendaraan umum.
mobil, tapi kita mau semua fasilitas itu kita gunakan berkepanjangan. Ya, kita tidak mau melakukan semuanya itu, tapi hanya memikirkan jangka pendek, lalu merusak lingkungan. Ya, dan kita tahu, ya sekarang itu jadi masalah polusi. Jakarta salah satu kota yang paling polusi. Ya, kita berdoa ini akan segera ditangani. Ya, dan saya berdoa semua jemaat dilindungi Tuhan. Ya, Ibu Gembala selalu berdoa, ya jemaat pernafasannya diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Tapi saya percaya hal ini harusnya bisa dikendalikan, ya karena hal ini bukan di luar kendali kita. Ya kita nggak boleh salahkan siapapun. Ya saya percaya ini adalah hal yang sebenarnya dalam kendali kita. Polusi sebenarnya saya yakin bisa ditangani ya oleh bangsa kita. Yang percaya katakan amin. Cari kebaikan yang tertinggi, dalam dimensi waktu. Jangan hanya baik sekarang. Apapun yang cuma baik sekarang itu enak sekarang itu dosa. Itu apa? Dosa. Karena dosa itu cuma enak sekarang. Tapi saudara cari kebaikan yang baik sekarang, besok masih baik, tahun depan masih baik, ya minggu depan masih baik, 5 tahun lagi masih baik, dekade berikutnya masih baik. Carilah kebaikan yang tertinggi. Dan kalau kau mencari kebaikan yang tertinggi, saudara, maka kau akan tulus mengasihi orang. Kau tidak akan modus, tapi kau akan tulus. Ya, kau cari apa yang baik untuk perusahaanmu ini. Saya mencari yang baik untuk perusahaan saya, untuk bisnis di sini, bukan hanya sekarang, tapi berkelanjutan. Ya besok-besok sampai tahun depan ini baik. Ya, sehingga kalau engkau penuh dengan kasih, kau cari kebaikan yang tertinggi, kau akan pro kepada kebenaran. Ya, kau tidak akan menjadi penjilat. Ya, karena penjilat hanya dikendalikan oleh ketakutan dan ancaman. Sehingga saudaraku dia tidak akan mengasihi dengan tulus, tapi justru modus. Bukan tulus tapi modus. Ya. Dan yang ketiga, vaksin yang ketiga untuk kita bebas dari segala ketakutan adalah ketertiban. Vaksin yang ketiga adalah hiduplah dengan tertib. Ya. Dan dalam bahasa Inggrisnya seperti yang saya katakan, ini adalah sound mind. Milikilah akal sehat. Orang yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka jiwanya ini akan stabil, akan kokoh, saudara. Dia akan memiliki akal sehat. Dan saya percaya, apalagi waktu-waktu sekarang, apalagi mendekati, saya rasa bukan mendekati, tapi sudah tahun politik sekarang, saudara, harus sering-sering gunakan satu modal yang Tuhan berikan itu, namanya akal sehat. Karena propaganda akan banyak, ya, teori konspirasi akan berseliweran kemana-mana, hoax akan berseliweran kemana-mana, dan filter yang Tuhan berikan kepada kita untuk semua hal tersebut, pakailah akal sehat. Ya, akal sehat jangan ditinggal di rumah, saudara, ya, tapi terus dipakai, karena kalau tidak kita akan paranoid. Ya. Orang yang paranoid, orang yang ketakutan, dia lemah, dia tidak kuat, ya, dan dia tidak ada kasih di dalam hidupnya, dan dia hidupnya tidak rapi, ya, hidupnya tidak tertib. Dan Tuhan mau hidup kita tertib, ya. Itu kenapa, ya, kesehatan kita harus teratur, harus tertib, pola makan, pola tidur, saudara, melek ini cuma 16 jam. Kita melek cuma 16 jam, tapi kita akan tidur 8 jam. Jadi harus tertib. Dan Tuhan berikan kepada kita aturan untuk tertib. Yesus katakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jalan hidup dari hari ke hari. Kalau hari ini engkau sudah lakukan tanggung jawabmu, dan semua yang kau bisa lakukan, engkau sudah lakukan hari ini, ya sudah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tidurlah dengan nyenyak. Jangan kepikiran lagi, jangan dibawa lagi ke tempat tidur. Kalau engkau sudah mentok, gak ada yang bisa engkau lakukan lagi. Ngapain khawatir? Karena khawatir tidak akan menambah apapun. Khawatir justru hanya akan memperburuk. Yang penting saya sudah lakukan, tanggung jawab saya semuanya sudah beres. Sekarang saya akan tutup mata, saya mau tidur istirahat.
Saya tidak mau diganggu, saya mau tidur tenang, ya. Dan saudara berhak untuk tidur tenang. Kau layak untuk tidur tenang. Karena kau sudah mengerjakan semua yang sudah perlu engkau kerjakan. Hiduplah dari hari ke hari. Ya, kita hidup dari matahari terbit, matahari terbenam, ya. Saudaraku yang terkasih, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok akan ada tantangan sendiri dan hadapi besok. Tahun depan akan ada tantangannya sendiri, hadapi tahun depan. Karena tahun depan akan menjadi hari ini juga, satu hari nanti. Ya. 2 tahun lagi juga akan menjadi hari ini juga. Tapi tunggu saatnya tahun depan jadi hari ini baru engkau hadapi. Jangan pikirin dari sekarang, saudara. Kalau engkau pikirin dari sekarang, engkau tidak akan bisa tidur. Tertib, ya, dalam kesehatan, dalam gaya hidup, dalam keuangan kita, saudara, ya, itu harus disiplin, harus tertib, harus mengendalikan diri. Karena kalau kita tidak disiplin, ya, kalau lebih besar pasak daripada tiang, ya, tidak heran engkau stres, ya, tidak heran engkau khawatir, ya, dalam pernikahan, dalam keluarga itu harus tertib dan Tuhan sudah atur, ya, di dalam pernikahan, di dalam keluarga, yaitu komitmen jangka panjang dalam pernikahan, itu akan membuat hidup kita lebih teratur, lebih tertib. Dan kalau hidupmu lebih tertib, saya mau katakan, itu bagus untuk jantung saudara. Itu bagus untuk jantung kita. Dan saya berdoa, engkau bebas dari stres, bebas dari ketakutan. Saya berdoa, kita semua sehat umur panjang di dalam Yesus Kristus. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita siapkan diri kita, saudaraku, untuk terima tubuh dan darah Yesus. Sebelumnya mari kita sembah Tuhan. Kita mau katakan, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Dan mari kita berdoa supaya ada roh kekuatan, roh kasih, roh ketertiban, menghalau semua roh ketakutan dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa, angkat tanganmu, katakan, di saat badai, di saat badai bergelora, ku takkan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang kau ada di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang kau Allahku. Bila musik mengiringi dengan lembut, kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apapun kekhawatiran, ketakutan dalam hidupmu, Tuhan tidak mau kita takut. Tuhan mau kita kuat. Tuhan mau kita penuh dengan kasih. Dan Tuhan mau kita penuh dengan ketertiban. Karena ketakutan memiliki, stres jangka panjang memiliki begitu banyak efek negatif, saudara, dalam hidup ini. Mengganggu kesehatanmu, mengganggu damai sejahteramu, juga akan mengganggu hubunganmu dengan orang lain. Kalau kau penuh ketakutan, kau paranoid, itu juga mengganggu hubunganmu dengan orang lain. Kau akan menjadi duri dalam hubungan dengan orang lain karena kau terlalu takut, kau terlalu paranoid. Tapi hari ini kita tolak roh ketakutan dalam nama
Yesus. Dan mungkin hari ini engkau berkata dalam hatimu, engkau mengalami stres berkepanjangan atau ketakutan yang berkepanjangan. Tapi hari ini Tuhan sudah memberikan vaksin dari ketakutan. Obat penawarnya adalah kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan hari ini jika engkau percaya, engkau bebas dari segala stres dan ketakutan tersebut, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Dan setiap saudara yang angkat tangan, taruh tangan kananmu di dada. Katakan bersama saya, dalam nama Yesus, tenanglah hai jiwaku, semuanya akan baik-baik saja. Dalam nama Yesus, kembali tenang hai jiwaku, Tuhan baik kepadamu, semuanya akan baik-baik saja. Dalam nama Yesus. Angkat tanganmu dua-dua dan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam sekali lagi sampai engkau merasakan tidak ada ketakutan dalam nafas itu. Nafasmu adalah nafas yang bebas dari ketakutan. Nafasmu adalah nafas yang bebas dari segala kegelisahan. Dalam nama Yesus. Dalam hadirat Tuhan sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam dan keluarkan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Gereja Tiberias sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya Engkau boleh berkati pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapak, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul. Rejoice, take joy, my King, in what
you hear, let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I leave my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord. Saya ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian pada pagi hari. Bersama-sama kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, boleh siapkan roti dan anggur sama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Kita bangkit berdiri sama-sama saudara terkasih dalam Tuhan. Tubuhmu Yesus menyembuhkan, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan. Di atas kayu salib Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lakukan dengan menghampiri meja perjamuan-Mu ya Tuhan. Dan dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku
kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami, kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa, punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami sehat, kami sembuh, pendengaran, penglihatan, panca indera sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, antibodi, imunitas, metabolisme sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kiste, miom, kami tolak kanker, tumor, kami tolak segala virus, segala bakteri keluar, tidak ada di dalam sistemku. Dalam nama Yesus, pencernaan sempurna, segala penyakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kegagalan, roh kekurangan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yeshua HaMashiach, Adam Yeshua HaMashiach, inilah darah Yesus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua.
naikkan syukurmu hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang mau didoakan lebih lanjut, nanti ibadah selesai di lobi ada ruang untuk konseling dan pelepasan, juga untuk jam ibadah berikutnya di Gereja Nias ini, Gading Nias ya, selalu ada jam 8, jam 10 akan ada ibadah untuk selalu disediakan untuk doa, konseling dan pelepasan. Jadi saudara yang membutuhkan doa ekstra atau konseling ya, bisa di lobi di bawah, dekati konselor dan akan dilayani. Mari kita sama-sama satukan iman kita, kita angkat minyak urapan ini. Kita katakan bersama dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami, yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pokok yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa segala kerinduan, pergumulan anak-anak-Mu, Engkau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Pagi ini kami punya iman yang sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya doa kami besar kuasanya. Engkau Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang, Pendeta Daneti Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu yang besar. Juga kami doa ya Tuhan, pembangunan Gereja Tiberias di Bekasi dan di Jalan Raja Wali di Surabaya semua akan lancar tanpa halangan. Juga untuk KKR Natal di Gelora Bung Karno semua akan terlaksana dengan baik, dan jiwa-jiwa di Indonesia ini dimenangkan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang melayani hari ini di seluruh Gereja Tiberias, terutama tempat ini kami serahkan Bro Yoris, dan kami serahkan Bro Sony, dan juga Bro Renaldi dan imam pemusik, juga tim singer, adik-adik choir. Tuhan berkati Asyar Kolektan, Greeters, urapi guru-guru sekolah minggu, dan berkati anak-anak kami sekolah minggu. Tuhan kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan kami terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarechecha Adonai vayishmerecha, Yair Adonai panav elecha v'chonecha, Yisa Adonai panav elecha ve'ashem lecha
Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi